Sesaat lagi kita dengarkan talkshow polemik Trijaya, bincang-bincang energi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Langsung dari Swiss Bell in Gajah Mada Medan 95,1 Trijaya Medan, The Real News and Information. Nah, pendengar Trijaya, selamat sore dan selamat berjumpa dalam program Polemik Trijaya edisi hari ini Jumat 25 Februari 2022, hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koran Sindo dan iNews TV. Nah, sebagaimana saya sampaikan bahwasannya dalam Polemik Trijaya ini kita akan berbincang-bincang khususnya dengan tokoh-tokoh masyarakat kita pada hari ini yang sudah kita undang, dan tentunya akan berbicara, ada topiknya. Bincang-bincang pada sore hari ini adalah mengenai energi negeri, yaitu antara lingkungan dan hajat hidup orang banyak. Baik, perbincangan kita, mari kita ikuti perbincangan ini 1 jam ke depan bersama saya Halis dan narasumber yang sudah hadir. Saya akan perkenalkan narasumber kita lebih dahulu, yaitu Bung Ari Bowo. Beliau adalah Regional Marketing Retail Sales Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga. Dan kemudian ada Bung Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Beliau kami undang sengaja dari Jakarta. Dan kemudian ada Bung Naslindo, tapi belum hadir, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara. Dan kemudian ada Bung Gunawan Benyamin, pengamat ekonomi. Nah, sebelumnya saya harus sowan dulu kepada beliau untuk saling bisa mengenal. Ya, saya tanya kabar dulu ya, sehat-sehat dulu ya. Mas Aribowo, apa kabar Bung? Baik, selamat sore. Ya, sehat-sehat ya Bang. Alhamdulillah. Sudah berapa lama di Medan Bang? Alhamdulillah sudah 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Jadi sudah suasana Medan sudah tahu ya. Alhamdulillah, dan kemarin sudah mencoba sih keliling-keliling ya di beberapa wilayah, termasuk juga beberapa provinsi di sekitar Medan ya. Ya. Karena memang termasuk dalam wilayah kerja kami di Regional Sumbagut. Karakter orang Medan sudah tahu ya Bang? Alhamdulillah sih secara umum sih semoga bisa ya beradaptasi. Ya, karakter orang Medan baik-baik semua Bang. Baik, alhamdulillah Ya. sudah biasa lah pokoknya Ya. menambah warna lah Ya, ya. nambah warna, walaupun kadang-kadang geram juga dengan Pertamina ini Bang. Ya, baik. Ya, kemudian saya tanya kabar juga kepada Bung Mamit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bang, Sehat-sehat ya. Bang Alis, alhamdulillah Ya. sehat Bang. Selamat sore untuk pendengar Trijaya FM di Ya. Medan terutama. Inilah Medan. Inilah Medan ini. Ya. Ini kunjungan saya yang kedua ke Medan, dan Kunjungan yang kedua ke Medan. dan masih luar Ya. biasa, hangat sekali suasana di Medan ini Bang. Ya, kita jadi hangatkan suasana nanti dengan perdebatan kita atau polemik kita, pembicaraan. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran baru bagi masyarakat Kota Medan untuk lebih mendengar dan menjelas terhadap apa yang kita bincangkan pada sore ini. Selamat datang Bung Mamit. Terima kasih Bang Alis. Ya, kemudian saya sapa dulu Bung Gunawan Benyamin. Beliau adalah seorang pengamat ekonomi muda yang ada di Sumatera Utara, di Medan ini, ya, yang sangat potensial sekali analisis ekonominya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan suatu warna yang baik juga bagi kita pada perbincangan sore ini. Apa kabar Bung Gunawan? Kabarnya baik Abang dah. Ya, Alhamdulillah sehat selalu. amin, alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat Bung Gunawan ini tetap dalam keadaan senyum, walaupun tertutup masker, kita tahu dia sedang ketawa. Ya, baik Bung Naslindo Siraitnya, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara, kebetulan belum hadir. Kemudian ada Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara juga belum hadir. Tapi kita tidak salah untuk melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, kita sepakat dulu, Bung Ari Bowo ini adalah orang yang kita jadikan pengantin. Jadi tentu lebih banyak arahan pertanyaan adalah kepada Bung Ari Bowo. Ya, kita yang kiri kanan semuanya menjadi saksi untuk apa yang disampaikan oleh Bung Ari Bowo. Apabila terjadi ada salah ataupun misleading atau apapun nantinya,
tugas kita lah untuk meluruskan. Baik. Ya, begitu ya Bung Aribawa, Siap, kesepakatan kita ya Bung. Jadi kalau kami orang Medan tuh biasa kalau ada pun marah-marah nanti sudah biasa aja tuh Bung. Nah Bung, kita tahu bahwasanya pada Desember 2021 kemarin Pak Presiden menyetujui atau tentang masalah peraturan Presiden, khususnya peraturan Presiden nomor 117/2021. Bisa lebih dijelaskan secara detail maksud daripada peraturan Presiden ini? Ini kan tentu berkaitan dengan ada kepentingan masyarakat di dalamnya. Silakan Mas Ari. Baik, rekan-rekan listener ya, seluruh pendengar Trijaya FM. Jadi pada prinsipnya pemerintah per Desember kemarin mengeluarkan peraturan ya, perubahan ketiga terkait dengan Perpres nomor 114 tahun 119 tahun 2014 ya, dengan Perpres terbaru yaitu Perpres 117 nomor 2021 terkait dengan penyediaan pendistribusian bahan bakar minyak. Pada prinsipnya kami terkait dengan hal ini secara umum sih secara garis besar sama ya. Pada prinsipnya itu memberikan penugasan ke kami, ke Pertamina, salah satunya ya, bagaimana Pertamina di situ diberi tugas untuk memastikan penyediaan dan pendistribusian BBM sampai ke pelosok negeri, seperti itu Bapak. Jadi pada prinsipnya sama, intinya hanya lebih memastikan kembali. Ya. Jadi sebagai regulator lah gitu kira-kira Mas. Bukan ya. Kita bukan regulator, kita adalah pelaksana. Pelaksana. Jadi harus dipertegas kembali bahwa memang kalau dulu kita kan sebagai regulator, tapi seiring dengan adanya perubahan perundangan, saat ini Pertamina sebagai operator, sebagai pelaksana. Di mana di situ kita diberi tugas oleh pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak ini kepada masyarakat. Apa yang terjadi Mas? Makanya sampai ada keluar lagi peraturan Presiden ini untuk merubah itu Mas. Ya kita kan memang dinamika itu pasti ada ya, dinamika di lapangan terus terjadi, dan intinya bahwa kami Pertamina terkait dengan perubahan dinamika bisnis ini kami harus segera merespon dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan di lapangan. Ya. Nah di sini kan kita mengetahui bahwa ada salah satu dalam pasal-pasalnya itu disebutkan tentang mungkin akan memberikan suatu pengertian lebih ya, tentang maksud BBM bersubsidi dan BBM penugasan. Bisa dijelaskan sedikit Mas? Kami sampaikan gini ya, kalau untuk jenis, jadi sekarang itu istilah bersubsidi dalam peraturan Presiden itu menjadi jenis bahan bakar jenis tertentu ya, atau JBT, di mana di situ ada produk yaitu kerosin dan minyak solar. Ya. Secara umum memang secara porsi terbesar adalah dari sisi minyak solar ya. Kalau untuk kerosin mungkin kita di wilayah Sumatera bagian utara ini tinggal sedikit, yaitu di wilayah sebagian Kepulauan di Riau, kemudian juga mungkin kalau di Sumatera Barat ada Mentawai ya, kemudian di Aceh ada Simelu. Jadi memang secara porsi lebih sedikit, tapi secara porsi terbesar yaitu minyak solar, karena memang itu lebih banyak untuk mendukung kegiatan perekonomian di masyarakat. Kemudian jenis bahan bakar penugasan di sini memang pemerintah menugaskan ke Pertamina untuk menyiapkan itu semua. Tapi saat ini kami masih fokus ya terkait dengan JBT, karena memang itu menjadi tugas kami di tahun 2022 ini, seperti itu Pak. Ya, nah kalau sekiranya kita kan mengenal premium ya Mas, atau mungkin lebih dikenal dengan istilah lain RON 88 katanya kan begitu ya Mas. Ini apakah masih terus menjadi bahan bakar yang sangat diapain oleh masyarakat atau gimana? Alhamdulillah ya, jadi intinya bahwa Pertamina mulai dari 2020 ya, 2020 kemudian 2021 kemarin sampai sekarang kami terus mendorong ya bagaimana masyarakat itu istilahnya mereka paham ya tentang pentingnya memakai bahan bakar yang lebih baik untuk kendaraan mereka. Apalagi kalau kita tahu bahwa teknologi sekarang untuk perkembangan teknologi otomotif sudah luar biasa, sehingga memang masyarakat alhamdulillah sebagian besar dalam hari ini 100% lah ya sudah memakai bahan bakar yang lebih baik, sehingga tentunya juga berdampak terkait dengan
kenyamanan dalam berkendara maupun juga terkait dengan keawetan daripada kendaraan tersebut, ya. masyarakat seperti Ya. itu. Nah, kalau dilihat daripada kebutuhannya di Sumatera Utara nih, berdasarkan data yang diperoleh atau dicatat oleh Pertamina lah, Sembagut, Iya. penggunaan terhadap RON 88 ini Iya. maupun yang katakan solar ini sebesar berapa kalau dibandingkan dengan rasionya lah ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Mas? Kalau kita bicara dari sisi kebutuhan BBM, Sumbagut termasuk yang nomor 3 paling besar ya. Nomor 3 ya. Ya kan pertama kan Jamali tentunya ya. Jawa, Madura, Bali lah yang paling utama ya, mungkin sekitar hampir 60% ya itu konsumsi BBM di sana. Kemudian yang kedua adalah Sumatera, ketiga mungkin Kalimantan, keempat Sulawesi dan terakhir Maluku Papua. Jadi memang secara umum konsumsi bahan bakar di sini secara total ya, baik gasolin maupun diesel cukup besar kita di wilayah Sumbagut. Mungkin orang Medan kepingin yang murah aja ya, Mas? Secara umum sih alhamdulillah sih kalau kita bicara mengenai bahan bakar yang unggulan, alhamdulillah sih secara umum Medan cukup bagus Bapak. Ya. Secara komposisi cukup baik di sini Bapak. Ya proporsionalnya sekarang ini ya sekitar 16% itu sudah pertaseris masyarakat sini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara khususnya ya, bahwa secara umum sudah memakai bahan bakar yang memang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Seperti itu Bung Alis. Ya. Nah, Bung Mamit, apa yang dijelaskan oleh Pak Aribowo tadi ya, tentang masalah Perpres nomor 117 tadi, kira-kira menurut pengamatan kita sebagai seorang pengamat energi, apa yang ada di benak seorang pengamat dalam hal ini? Ya, makasih Bang Aris. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya terkait dengan Peraturan Presiden 117/2021 ini memang ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi yang namanya bahan bakar yang kurang ramah lingkungan. Bahwa memang sampai saat ini untuk premium ataupun biasa masih ada karena memang diatur bahwa untuk BBM penugasan minimal dengan RON 88. Oke. Tetapi di sisi lain pemerintah juga sudah membuat satu keputusan di mana untuk jenis bahan bakar tertentu dalam hal ini adalah premium itu ada yang ditambahkan dengan RON 90 betul Pertalite. Jadi 50% gitu ya. Nah, ini memang masih abu-abu. Karena di satu sisi kita minimal dengan RON 88, tapi di sisi lain dalam rangka menunjang energi yang bersih, maka komposisinya 50% 88, 50% lagi adalah 90 gitu kan ya. Tetapi ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan lagi. Nah, dalam kebijakan ini saya melihatnya ada satu peluang yang sangat bagus di mana Menteri dalam hal ini Kementerian SDM bisa untuk menentukan jenis bahan bakar tertentu JBKP tersebut. Misalnya karena dikata di situ adalah minimal RON 88 untuk penugasan ya. Tapi ketika Menteri melihat bahwa sebenarnya konsumsi premium ini sudah tidak terlalu banyak, maka bisa saja nanti Pertalite akan menjadi jenis bahan bakar penugasan. Nah, karena selama ini Bang Aris nih ya, kita tahu bahwa Pertalite ini posisinya kemarin-kemarin ini tidak adalah bahan bakar umum sebenarnya, di mana bahan bakar yang tidak diberikan kompensasi maupun tidak diberikan subsidi oleh pemerintah. Secara otomatis sepanjang 2021 kemarin harga minyak dunia ini kan terus mengalami kenaikan. Nah, terus tapi Pertamina dalam hal ini dan juga pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak ataupun jenis Pertalite tersebut. Nah, siapa yang menanggung selisih tersebut? Apa memang demikian adanya? Teman-teman Pertamina. Pertamina memang tidak menaikkan. Memang tidak menaikkan untuk jenis bahan bakar Pertalite dan Pertamax terakhir adalah Februari 2020. Nah, oleh karena itu Pertamina lah dalam hal ini Patraniaga yang menanggung selisih harga. Nah, berdasarkan perhitungan saya nih Bang Aris ya, selisih harga yang harus ditanggung oleh Pertamina itu adalah 3.000 sampai dengan 2.500 sampai dengan 3.000 rupiah per liter, Bang. Dengan konsumsi Pertalite hari ini adalah secara nasional untuk ada 47%, untuk Pertamax adalah 14%. Jadi memang sangat besar sekali potensial loss yang didapatkan oleh teman-teman Pertamina. Jadi saya kira dengan adanya peraturan ini diharapkan pemerintah sudah mulai berpikir bagaimana agar Pertalite ini bisa mendapatkan menjadi kompensasi. Karena kalau kita baca sesuai dengan peraturan Presiden nomor 69 tahun 2021, di situ dikatakan bahwa
untuk bahan bakar umum itu harga ditentukan oleh badan usaha. Ya. Dalam ini yang dimaksud dengan bahan bakar umum tadi adalah Pertamax series, ya kan, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex, Dexlite, plus juga sebenarnya adalah Pertalite. Tetapi dengan adanya Perpres 117 2021, Ya. ini pemerintah menganggap bahwa ya ada karena beban Pertamina yang sangat besar ini, yuk ada kompensasi. Tetapi sampai sekarang saya belum menerima aturan turunan Ya. dari Perpres 117 2021 tersebut. Seperti Ya. apa mekanismenya, perhitungannya seperti apa, ini kita masih belum menerima. Jadi saya kira pendapat saya bahwa memang pemerintah sudah mulai menuju ke energi yang lebih bersih sesuai dengan Permen KLHK nomor 20 tahun 2017, di mana kita berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 nanti, dan minimal RON adalah RON 91. RON 91. Serta numbernya adalah 51. Ya. Nah, mudah-mudahan komitmen Itu ini terus perkawinan berjalan. yang 88 dengan 90. Ya, kalau ke 88 90 masih 89 sebenarnya. Oh, 89. Nah, yang paling benar adalah pertama seperti tadi Pak Aryo sampaikan. Iya. Masyarakat ke Sumatera Utara ini sudah sangat bagus karena sudah menggunakan premium dengan RON 92. Secara Baik, otomatis Mas ini sangat Mami. bagus nih, Bang. Saya mencoba untuk menerawang apa yang menjadi topik perbincangan kita ini. Lingkungan dengan hajat hidup orang banyak. Apa yang disampaikan oleh Mas Aribo tadi tentang lingkungan, artinya penggunaan RON 88 kalau bisa sedikit direm atau dikurangi ya untuk menjaga dengan memberikan suatu yang berkualitas lebih lagi. Itu adalah setidak-tidaknya dalam benak pikiran saya itu adalah masalah lingkungan, kan begitu ya. Kemudian saya coba menarik apa yang disampaikan oleh Mas Mamit tadi, bahwasanya kita sangat berapa kepada harga pasar dunia, kira-kira kan begitu ya yang dapat saya tangkap, kan begitu. Nah, sampai sejauh mana ya lingkungan ya terhadap mana yang lebih penting, lingkungankah apakah hajat hidup orang banyak? Karena kalau kita menggunakan Pertalite kan harganya kan pasti lebih tinggi daripada premium ini atau RON 88. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, Bang. Dua-dua penting. Dua-duanya sangat penting. Kemudian tadi ada yang dalam benak saya, kenapa harga di luar negeri begitu naik, kita ikut naik, dan bahkan kalau tadi Mas Mamit bilang bahwasanya Pertamina tak naik. Tapi waktu harga dunia turun, kita juga tak turun. Nah, jadi gini, Bang. Kenapa pada saat 2020 itu Pertamina tidak menurunkan harga, padahal harga ini? Karena memang pada saat itu adalah Pertamina ini sudah pertama ada berbagai macam. Pertama, konsumsi PBM ini mengalami penurunan. Oke. Ya kan, secara otomatis dengan adanya beban ini, otomatis teman-teman Pertamina ada beban tersendiri yang harus dikeluarkan. Bahasa yang kemarin disampaikan oleh Bu Nika adalah triple shock yang dihadapi oleh Pertamina. Ya. Kedua adalah tekanan kurs, karena saat ini kita adalah sebagai net importer, di mana semua kurang lebih per hari ini dengan produksi lifting kita yang hanya 670.000 per liter, Ya. dan konsumsi kita di angka 1,3 juta, maka kita harus mengimpor kurang lebih antara 300.000 sampai dengan 400.000 minyak mentah, baik itu minyak mentah maupun produk, ya kan? Sehingga ini yang menjadi masalah, dan semuanya pakai dolar. Gitu. Nah, ketiga, yang selanjutnya adalah Pertamina juga kan selama pandemi kemarin sudah cukup banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada pemerintah dalam rangka mendukung penanggulangan COVID-19. Ya. Jadi dengan beban, keuntungannya juga nggak banyak, Bang. Jadi, tetapi kerugiannya di 2021 ini lebih banyak lagi, iya, gitu loh. Gitu ya. Karena harga minyak ini terus naik, bahkan nih, Bang. Ya. Nih ya, saya sampaikan mungkin ini sama Rusia sama Ukraina ini kan lagi perang. Betul. Nah, harga minyak ini saya prediksi bisa mencapai $130 per barrel. Nah, kalau dengan kurs dengan yang cukup tinggi, otomatis harga naik, ya kan? Terus kita adalah net importer, secara otomatis nanti current account devisa kita akan naik, neraca perdagangan naik. Dampaknya apa? Rupiah terdepresiasi, inflasi naik, ya kan? Ini yang jadi masalah. Makanya buat saya ke depan ini kita akan menghadapi satu pergulatan secara ekonomi di mana komoditas-komoditas global, terutama komoditas energi ini akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Kalau pemerintah
tidak bersiap untuk menghadapi ini, maka ini akan sangat memberatkan gitu. Karena beban subsidi naik karena kan acuan kita kan ICP ya, Indonesian Food Price ini kan pasti akan mengalami kenaikan gitu loh. Nah, subsidi naik, nanti subsidi BBM, subsidi listrik mengalami kenaikan gitu loh. Nah, jadi saya kira ini perlu kita antisipasi. Jadi dan Pertamina juga tidak menaikkan harga yang cukup signifikan. Untuk jenis Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex dan Dex itu baru juga kemarin dinaikkan. Betul. Ya kan? Nah, tetapi untuk Pertalite itu tidak pernah, justru pemerintah mengharapkan dengan adanya program Langit Biru yang kemarin sempat digaungkan, masyarakat kita sudah mulai berpikir bagaimana dan beradaptasi untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Karena dari sisi manfaat itu pasti akan jauh lebih banyak. Gitu kan, dengan kita menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan, itu jarak tempuh kita bisa menjadi lebih jauh, mesin juga lebih awet perawatannya. Gitu. Ini saya sendiri yang ngalamin nih Bang Aris nih. Saya sempat membandingkan antara motor saya pakai premium dengan pakai Pertamax nih Bang. Manfaatnya lebih bagus kalau kita pakai yang range lebih tinggi. Ternyata pengaruhnya terhadap masalah kantong nggak ada ya, Mas? Iya. Nah, kesiapan mengantisipasi apa yang terjadi seperti apa yang digambarkan oleh Mas Mamit tadi. Ukraina, Rusia sekarang sedang mengalami peperangan. Sejauh ini apa yang sudah dicoba antisipasi ini, Mas? Jangan-jangan kan kita khawatir seperti apa yang dikatakan oleh Mas Mamit tadi ya, bisa aja sampai 130 US dollar per barrel. Oke, baik. Makasih, Bung Haris. Pada prinsipnya kita kembali ke peran dan tugas Pertamina ya, di mana bahwa kami sekali lagi bahwa ditugaskan pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak ya ke masyarakat sampai ke pelosok negeri. Tentunya ini menjadi komitmen kami. Walaupun di tengah dinamika bahwa di luar sana mungkin harga akan melonjak tinggi, ya kami terkait dengan tugas yang harus kami laksanakan tentunya harus kita eksekusi dengan baik. Walaupun memang tadi sampaikan bahwa kita akan berpotensi terjadi selisih ya, dalam artian loss ya, dalam artian harga akan melonjak tinggi, dan tentunya kami dalam hal ini apakah harga bisa disesuaikan atau tidak kami tergantung nanti dari persetujuan daripada pemerintah seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa tugas kami tetap harus nomor satu, bagaimana kami memastikan bahwa di lapangan BBM selalu tersedia. Baik, terima kasih Mas. Nah, kita kehadiran tamu kan, ini wakil rakyat ya, seorang wakil rakyat, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bung Haji Dodi Tahir. Assalamualaikum Bung. Apa kabar? Baik. Mana mikrofon Bung Dodi ini? Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kenapa tadi? Doa bersama. Ada masalah tadi soal minyak juga di jalan? Kalau sementara saya lihat tadi minyak aman-aman aja. Aman semua ya, masih transport masih jalan bagus semua ya, lancar semua ya. Baik. Nah, ini tadi saya perkenalkan Pak Dodi Tahir, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan sama Bung Dodi, tapi saya tertarik dengan apa tadi? Dampak ekonomi. Ya, ini tentu saya bicara dengan seorang pengamat ekonomi, Bung Gunawan. Ya, gimana dampak ekonomi di Sumatera Utara dengan adanya Perpres nomor 117 ini, Bung Gunawan, yang Anda lihat? Jadi gini nih, kalau seandainya Perpresnya itu udah ditetapkan seperti itu, berarti dalam paradigmanya kita itu ngeliatnya gini, nanti BBM penugasan ini harganya bisa berfluktuasi mengikuti kinerja harga minyak dunia. Ya, seperti itu ya. Jadi memang ada baiknya memang kita sudah harus berpikir kalau seandainya minyak dunia nanti naik seperti yang disampaikan oleh Bang Mamit tadi, bahwasanya bisa mencapai 120 hingga 130 US dollar per barel, maka kita harus terima konsekuensi kemungkinan harga minyak atau BBM bakal naik dalam waktu dekat. Nah, ini yang jadi masalah, ini yang jadi tugasnya pemerintah, dan ini nggak gampang untuk mengelola anggaran seperti itu. Ditambah lagi kita ini di tahun 2022 ini kita punya menghadapi banyak tantangan, bukan hanya BBM loh. Masalah harga minyak goreng sudah naik duluan, ya kan. Terus masalah harga pangan yang kemarin ini juga mengalami kenaikan, dan diperkirakan inflasi di tahun 2022 ini bisa mencapai 2,5 hingga 3% per tahun. Sebenarnya Perpres ini
bisa ini ya, bisa melindungi anggaran pemerintah ya, supaya nggak terlalu jebol gitu ya. Tetapi saya ingin mengajak masyarakat untuk berpikir rasional aja gitu loh. Jangan maunya cuma murah gitu ya. Terus nggak mau berpikir bahwasanya ini yang di atas ini puyeng loh mikirin yang kayak gini gitu loh. Puyeng, saya nggak. Saya kalau seandainya saya diletakkan sebagai posisinya Pak Aribo, saya juga nggak mau kali bilang gitu kan. Kenapa? Karena posisinya nggak enak gitu loh. Korelasi antara kenaikan harga minyak ini kan pada kebutuhan ataupun kehidupan ekonomi masyarakat ini kan sangat begitu apa sekali, Bung. Iya, jadi kalau minyak itu naik ya Pak ya Bang ya, minyak naik, yang pasti nanti biaya transportasi naik. Itu yang pertama. Produk-produk kebutuhan lainnya juga akan naik, gitu kan ya. Yang jadi persoalan kita 2022 minyak belum naik loh. Kalau naik kan tadi kan cuma BBM yang kelasnya di atas ya, yang ronnya tinggi gitu ya. Ini belum bicara pertalite, belum bicara premium, belum bicara biosolar. Yang kemungkinan kalau seandainya harga minyak dunia naik ke 120 aja, saya yakin akan disesuaikan atau naik harganya. Kalau seandainya BBM belum naik tapi inflasi udah jalan duluan nih. Sekarang kita udah ngadepin inflasi. Januari aja untuk Sumatera Utara 1%. Bayangin itu di luar ekspektasi kita sebelumnya kan gitu ya. Nanti mau berapa lagi inflasi selanjutnya? Nah, ini kan jadi masalah. Gitu ya. Jadi saya cuman nggak bisa ngelihat nih kayak gimana kondisi masyarakat kalau harga minyak dunia nanti menyentuh 120 atau 130 US dollar per barrelnya. Kita nggak mungkin kan membiarkan Pertamina itu kayak sapi perah terus kan. Dia bekerja tapi dibiarkan kurus gitu sampai mati gitu kan, nggak bisa seperti itu gitu loh. Sementara kalau kita bicara banyak masyarakat pinginnya BUMN itu untung terus kan. Nah, dengan kondisi gini masih bisa untung sih kan gitu. Jadi memang masyarakat ini dalam konteks seperti ini, melalui kesempatan ini saya cuma ingin mengajak mereka tahu deh bahwasanya nggak ada salah satu pemerintah pun yang pingin masyarakatnya itu atau rakyat itu susah. Itu yang pertama kuncinya. Itu kunci yang pertama. Kalau harga BBM ini naik, coba deh jangan langsung menyalahkan Pertamina atau mungkin membuat kayak semacam resistensi yang berlebihan gitu ya. Kenapa? Kita lihat dulu realitanya di lapangan. Kita tuh net importir loh. Artinya apa? Kita ada ngekspor minyak, tapi kan kemarin besar kan kita juga impor. Nah, kalau impor berarti kita ikuti harga sesuai dengan harga pasar dong. Dengan COVID yang masih ada, dengan pemulihan ekonomi yang belum terjadi signifikan, ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan pangan dunia dan harga energi dunia. Saya yakin anggaran yang dikelola negara itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu loh. Artinya saya yakin banget mereka juga punya skala prioritas gimana nih biar supaya semua masalah perut masyarakat ini bisa terpenuhin gitu. BBM naik sedikit aja dengan kondisi yang seperti sekarang itu bisa memicu resistensi masyarakat yang besar. Nah, kalau bicara tentang perut ya, barangkali kalau kita sebagai Mas Mamit ataupun Bos Gun sebagai seorang pengamat ya kan melihatnya itu kan berdasarkan analisis teori dan apa. Kita tanya yang langsung yang berkaitan dengan masyarakat ya, dengan rakyatnya. Kita tanya Ketua Komisi B DPRD Bung Dodi, Anda melihat dengan Perpres 117 ini gimana? Terima kasih Pak Moderator. Ini sebenarnya saya ini. Kawan Bapak, kawan silakan. Saya melihat dari segi Sumatera Utara, Pak, sebagai saya sebetulnya DPR Sumatera. Ini minyak ini memang dari dulu dilema terus. Dengan Kepres tahun 2021 itu keputusan subsidi dengan penugasan, ya kan? Kalau saya pikir ini sebenarnya yang paling penting di sini adalah biosolar dan premium. Biosolar dan minyak tanah itu kan subsidi. Dalam keputusan baru bahwa untuk premium itu adalah penugasan. Jadi perbedaannya apa? Saya perlu jelas tadi karena saya belakangan. Kedua, ini Sumatera Utara 70% itu adalah ekonomi ke bawah, Pak. Pendapatan yang di bawah 10 juta rata-rata. Kalau solar itu jelas dipergunakan oleh truk-truk. Memang peraturan Pertamina mengatakan truk yang di atas yang di 10 roda tidak bisa menggunakan minyak solar, tapi ternyata di lapangan itu terjadi. Juga ya. Nah, itu perlu pengawasan. Ini mengganggu
yang wajib untuk menggunakan minyak tersebut. Ya. Kedua, kita tahu juga industri ini banyak main juga menggunakan minyak-minyak subsidi ini. Ya. Karena mereka kan punya khusus harganya kalau industri. Betul. Sekarang sudah 12.000 lebih Pak JM ya, lebih. Dia bisa beli dengan harga 7.500, 8.000. Itu dari mana sumbernya? Saya bingung juga itu. Ya. Ini Ini perlu nanti kita perlu pelajari. kita pertanyakan lagi Bung Aribawa nih. Ini yang paling repot nelayan lagi Pak. Ya. Kesulitan minyak solar subsidi. Ya. Saya lihat di Jawa Tengah kemarin ke Semarang, itu paling bagus sistemnya Pak. Jadi pemerintah daerah itu memberikan kartu koperasi, kartu anggota. Ya. Jadi antara kantor koperasi nelayan dengan pom bensin itu sebelahan. Jadi beli minyak, masuk mesin, keluar stroke, ambil minyak sebelah. Jadi tidak ada harga naik, tetap 5160 solar. Saya sudah bicara juga kepada Pak Gubernur juga, supaya ini coba dicontoh. Kita kan mikirkan rakyat kecil sekarang Pak. Kalau yang pertama dek, apa semua 92 itu, apa namanya lagi, ada biosolar, bukan biosolar apa? Ada dexlet ya, di atas dexlet ada lagi apa namanya? Nah itu kan yang pakai semua orang-orang yang mampu lah. Kalau nggak mampu jangan beli mobil, kan itu aja Pak. Kita hanya konsentrasi pada masyarakat bawah. Ini memang minyak ini adalah faktor pendukung dalam pergerakan ekonomi. Jadi akibat daripada Kepres 117 dengan 2021 ini masyarakat ragu-ragu di dalam kebijakan ini. Premium ada kadang-kadang antri, itu penugasan. Solar juga untuk yang diperlukan itu yang penting kepada masyarakat kecil kadang-kadang sulit Pak, antri. Jadi perlu saya pikir yang dipikirkan pertama, kebijakan itu tetap ada pemerintah. Sistem distribusinya dan pengawasan Pak, ini yang paling penting. Ini kan semua melalui Aswana Migas, anggota ini penyaluran semua. Ini ada juga yang bagus, ada juga yang enggak bagus. Inilah perlu Pertamina turun. Yang jelas saya dengan Kepres 117 ini dengan tahun 2021 harus mempunyai pengawasan di lapangan. Itu aja pentingnya Pak. Sebenarnya lari minyak itu kemana-mana. Cuma alokasi premium itu berapa sebenarnya untuk Sumatera Utara? Ini belum jelas. Kita udah berapa kali RDP di DPR itu belum dijawab. Antara Aswan Migas dengan Pertamina waktu Pak Fier ya. Dulu Pak Fier ya Pak ya. Sekarang Bapak baru kenalan Pak. Nanti kita RDP lagi Pak ya. Supaya kita tahu sebenarnya berapa alokasi premium di Sumatera Utara. Betul. Ini angkot semua pakai itu Pak. Hampir rata 100%. Kemarin Partelet itu atom solar itu ada namanya Dexlet. Itu banyak juga orang menggunakan itu. Ya. Dengan terpaksa. Sekarang sudah 12.000 lebih. 12.400. Jadi sulit juga untuk solar digantikan kepada Dexlet. Terlalu jauh harganya Pak. Ya. Biosolar ke Dexlet itu 12.400 dari 5160. 6.000 lebih. Jadi kalau truk nggak bisa nih Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Padahal Pertamina punya peraturan yang 10 roda itu harus menggunakan minyak, tidak boleh minyak subsidi. Jadi jalan keluarnya apa Pak JM? Itu saya tanya. Terima kasih. Ya. Nah, Mas Mamik, apa yang disampaikan oleh wakil kami tadi ini, ya, yang di apa ini kan, Mas Mamik tadi kan barangkali hanya dapat menggambarkan suasana, situasi emosional selama di Jakarta mungkin. Nah, realita yang disampaikan oleh Bung Dodi Tahir tadi ini, apa yang kira-kira bisa Anda tanggapi di persoalan ini? Baik, makasih Bang. Jadi kalau memang terkait dengan BBM penugasan maupun BBM JPKP, untuk seperti solar subsidi ini kan memang ditetapkan oleh pemerintah ya, bersama DPR di dalam APBN mereka pada saat itu menentukan berapa sebenarnya kuota untuk subsidi BBM solar tersebut. Tahun ini itu kita 15,1 juta kiloliter. Ini memang turun jika dibandingkan 2021 yang di angka 15,8 juta kiloliter. Nah, jadi dari subsidi yang sudah ditentukan tersebut, nanti ini BPH Migas yang akan mengatur
alokasi masing-masing daerah. Nah, alokasi tersebut itu pun memang berasal dari daerah masing-masing. BPH Migas mendapatkan acuan dari Pemda masing-masing Pemda alokasi untuk BBM di daerah mereka seperti apa. Nah, Pertamina yang saat ini di dalam hal ini adalah subholding CNT Commercial and Trading Patraniaga, mereka diberikan penugasan oleh BPH Migas tahun ini kurang lebih sekitar 14, sekian juta kiloliter ya. Sisanya 180-an itu mungkin Pak Ari itu kalau nggak salah itu AKR ya. Yeah. Iya. Jadi memang sudah ditetapkan nih Bang. Dan dari masing-masing tersebut nanti berdasarkan tahun lalu memang sempat terjadi kekisruhan karena memang waktu itu ketetapan dari BPH Migas mengatur sampai ke titik SPBU. Nah, saat ini tidak, sepertinya hanya sampai di tingkatan kabupaten kalau tidak salah. Nanti dari masing-masing kabupaten alokasinya akan dibagi ke masing-masing SPBU, di mana mungkin daerah-daerah yang memang sudah merah kuotanya nanti akan diambil dari daerah-daerah yang lain sehingga tidak terjadi yang namanya kelangkaan ataupun tidak terjadi antrian cukup panjang. Tetapi kuota ini memang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu loh, dan teman-teman Pertamina ini ya hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh BPH Migas. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Nah, saya juga kurang paham kenapa kuotanya justru dikurangin nih oleh pemerintah dan DPR dari 15,8 tahun ini hanya 15,1. 15,1 ya. Pertimbangannya apakah memang masukan dari setiap daerah ini berkurang ya kan sehingga disepakati oke, tahun ini berkurang atau seperti apa gitu. Kurang lebih sih. Kalau untuk premium karena memang penugasan, nah ini jadi akhirnya ya diberikan penugasan kepada Pertamina untuk tetap menyalurkan premium termasuk program dengan BBM satu harga gitu kan ya. Nah, Pertamina pasti akan menjalankan sesuai dengan yang ditentukan mengenai itu, dan memang saat ini kan sudah mulai terjadi tadi pergeseran masyarakat juga di beberapa wilayah sudah mulai menggunakan BBM tahun 92, bahkan sampai ke desa-desa dengan program namanya Pertaso pun yang dijual adalah BBM tahun 92 sekarang ini gitu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pendapat saya. Baik. Nah, Mas Ari, tadi sudah disampaikan oleh atau malah menjadi suatu bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dodi Tahir tadi, ya kan gitu. Sudahlah kita memang dikurangi kuotanya, ya. Kemudian pengawasan yang begitu lemah sehingga penggunaannya itu boleh dikatakan tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat banyak kan begitu. Nah, kira-kira Mas Ari bisa menjelaskan ya persoalan ini supaya didengarkan oleh Pak Dodi juga. Tapi jawabnya nanti setelah kita break lebih dahulu, Mas Ari. Nah, pendengar Trijaya, kami harus break dulu. Tetap bersama kami di 95,1 Trijaya FM dari Real News and Information. Bincang Energi Negeri bersama dengan tamu-tamu kita yang perlu kami sampaikan bahwasanya tamu kita pada sore hari ini ada Bung Haji Dodi Tahir, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada Pak Ari Bawa, Regional Marketing Retail Sales Sumbagut PT Pertamina Patraniaga. Kemudian ada Bung Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watt, dan kemudian ada Bung Gunawan yang merupakan seorang pengamat ekonomi dari Sumatera Utara. Sedangkan Bung Naslindo Sirait yang siogianya adalah merupakan salah seorang tamu kita, Kabiro Perekonomian Sumatera Utara, sampai saat ini belum hadir di tempat kita. Nah, menyambung pertanyaan kita tadi Pak Ari, ya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, ya kuota kita memang boleh dikatakan yang disampaikan oleh Bung Mamit tadi kan turun. Nah, di lapangan justru pendistribusiannya ya kadang-kadang sudah tidak pada posisi yang sebenarnya kan gitu, tidak kepada masyarakat, malah ke industri maupun ke yang lain-lain gitu. Kira-kira tanggapannya. Namun sebelumnya saya akan mengumumkan sebentar, Mas, untuk pendengar sekaliannya bisa menghubungi kami 45672666 untuk interaktif, atau di 0813
61093928 untuk SMS ataupun WA-nya. Boleh, silakan Bung Ari. Oke, baik Bung Halis. Jadi terkait dengan penetapan ya kuota solar GPT tahun 2022, tentunya memang tadi disampaikan bahwa mengalami penurunan. Kita di Sumatera Utara juga mengalami penurunan, walaupun memang tidak terlalu besar ya, sekitar 2,61% dibanding dengan tahun sebelumnya. Ya. Apa yang kita lakukan terkait dengan hal ini? Yang pertama tentunya bagaimana Pertamina selagi bahwa kami sesuai dengan penugasan melalui Badan Pengatur Hilir Migas, Pertamina betul-betul diharapkan menyalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan per lembaga penyalur. Jadi mohon maaf tadi disampaikan bahwa per provinsi itu diturunkan lagi per lembaga penyalur, di mana bahwa kami secara rutin melakukan monitoring ya mengenai penyaluran di masing-masing lembaga penyalur tersebut agar tidak mengalami over kuota. Jika mengalami over kuota, tentunya kami akan melakukan pengalihan ya antar lembaga penyalur dalam satu kota, dan kami juga akan laporkan ke Badan Pengatur Hilir Migas selaku regulator daripada pendistribusian bahan bakar minyak. Jadi intinya bahwa kami berupaya menyalurkan sesuai dengan kuota, dan tentunya ini juga butuh dukungan dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah selaku istilahnya pengawas ya di wilayahnya ya. Tentunya kami sangat mengharapkan dukungannya bagaimana bahwa terkait dengan pendistribusian ini bisa aman, lancar, dan tetap kondusif kondisi di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan disampaikan tadi bahwa penyaluran tidak sesuai dengan peruntukan, itu memang menjadi dilema. Karena memang tadi disampaikan bahwa selisih antara harga keekonomian atau harga industri ya dengan harga subsidi itu cukup jauh, 12.400 itu Dexlet dengan solar subsidi atau solar GPT itu 5.150, sehingga ini memungkinkan adanya muncul potensi terjadinya penyimpangan yang ada di lapangan. Jadi kalau dari sisi kami Pertamina, peran kami adalah memastikan bahwa lembaga penyalur atau orang masyarakat sampaikan bahwa SPBU itu betul-betul menyalurkan sesuai dengan ketentuan peruntukan yang berlaku. Dan BPH Migas sendiri dalam ketentuan sudah menyampaikan mengenai batasan berapa sih volume perkendaraan per hari, ya kan? Kalau untuk roda 4 penumpang itu 60 liter, kemudian roda 4 untuk barang itu 80 liter, dan roda 6 ke atas itu 200 liter maksimum, kecuali sektor pertambangan dan perkebunan. Ini juga dilema sendiri. Kita di Sumatera Utara ini kan banyak sekali ya sektor perkebunan menjadi backbone daripada perekonomian, dan ini terus terang aja kalau kita melihat kalau kendaraan-kendaraan sektor perkebunan itu rata-rata rodanya bisa lebih dari 6 semuanya. Jadi menjadi tantangan kita di sini bagaimana kita sama-sama peran semua pihak di sini, bagaimana kita bisa memonitor, mengawasi agar betul-betul kuota yang ditetapkan oleh pemerintah yang mungkin mengalami penurunan tadi itu bisa bertahan sampai dengan akhir tahun dan tidak putus sebelum akhir tahun. Seperti itu. Yang ketiga tentunya tadi sampaikan bahwa kami juga berupaya ya ketika BBM dalam artian BBM subsidi secara kuota terbatas. Terus apa yang Pertamina lakukan? Tentunya kami juga menyediakan outlet-outlet yang menyediakan produk-produk Dexlet ataupun Dex itu juga semakin merata di wilayah Sumatera Utara ini. Posisi saat ini kurang lebih hampir sekitar 70% SPB sudah menyediakan Dexlet. Jadi intinya bahwa tidak menjadi alasan ketika solar GPT habis itu kemudian tidak ada produk alternatif. Kita siapkan semuanya sehingga masyarakat juga bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Bung Aribowo. Nah, untuk floor kita, tamu-tamu kita barangkali mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita sediakan untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Tolong dibawakan mikrofonnya siapa yang kira-kira ingin bertanya, apakah ke Pak Mamit atau ke Pak Aribowo ataukah kepada Bung Gunawan ataupun kepada Pak Dodi Tahir. Kami persilakan untuk penanya pertama. Silakan mungkin Bung di depan. Ini Ibu Amit tolong nih Bapak ini mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Atau di belakang. Haji Nawan tuh kasih tuh kan Haji Nawan tuh. Kadang-kadang begini itu mungkin kalau kita mau kita lebih senang menggerutu di belakang daripada untuk menyampaikan apa yang kita keluhkan, kan begitu. Mari kita sampaikan keluhan kita ya kepada bapak-bapak yang kebetulan ada di sini ini.
Ya. Belum ada ya. Barangkali kita masih menunggu lagi. Nanti kita lanjutkan dulu perbincangan kita. Nah, untuk Bung Dodi, ya, Bung Dodi Tahir, Komisi B DPRD Sumatera Utara, ya, ini ada suatu anggapan ya bahwa Perpres nomor 117 tahun 2021 ini seolah-olah macam multitafsir ya, karena tidak dijelaskan secara gamblang ya volume alokasi premium tersebut ya. Nah, kira-kira sebagai seorang wakil rakyat ya yang langsung barangkali menerima keluhan daripada masyarakat itu sendiri, apa yang siogianya harus kita lakukan, Pak Dodi? Terima kasih. Jadi Kepres 117 ini tahun 2021 tujuannya katanya kan untuk membuang emisi kendaraan. Jadi mau di mix itu. Premium dengan pertalite ya. Ya. Tapi harganya ini kan menentu berapa jadinya nanti. Ya. Lama-lama katanya premium mau dihapuskan, tapi ternyata sekarang masih bertahan. Kalau ini dihapuskan, harganya juga dinaikkan, ini kacau Pak semua. Berat. Kita tahu Pertamina ini adalah salah satunya penyalur minyak yang paling besar di Indonesia. Semuanya ada 8 apa 11 ini sebenarnya penyalur minyak. Tapi Pertamina ini handalan kita yang paling besar. Tapi Pertamina ini itu masih import cukup besar juga. Maka mereka ini perusahaan negara Pertamina ini tetap menentu sekarang ini kalau sudah harga minyak dunia naik, sekarang berikut naik. Subsidi negara bertambah. Ini jadi masalah nasional. Ya. Ini sekarang Pertamina juga cukup besar Pak pinjaman yang belum terbayar sekarang. Ini kita harus pikirkan juga. Tapi masalahnya masyarakat kita juga lagi keadaan sulit likuiditas. Ya. Ini serba dilema juga nih. Kita tekan Pertamina itu bangkrut lebih bahaya. Kita naikkan rakyatnya juga nggak mampu. Iya betul. Ini jadi problem nih sekarang. Cuman kenapa mereka berutang? Ya itu kan kesalahan manajemen lama. Saya nggak tahu sekarang apa ada perubahan. Itu jadi masalah nasional sekarang. Paling besar utang di Indonesia itu adalah Pertamina. Maka kesianlah Pak Aribawa yang baru 2 bulan di sini ya. Iya. Cuma kan tingkat GM di sini itu kan hanya operator, regulator tidak pusat. Iya. Mereka nanti kalau kita minta pendapat dan keputusan harus menyampaikan ke Jakarta Pertamina pusat. Jadi paling Pak Aribawa yang beri informasi Pak ya. Itu yang tugasnya. Kalau kita ambil satu kesimpulan keputusan benar kita serang Pak Aribawa nggak ada guna Pak. Iya. Ya kan? Dia hanya operator aja. Ini kalau lakukan ini lakukan. Ada semua perintah. Betul kan Pak Aribawa kan? Iya. Jadi makanya kita harapkan Pak Aribawa yang penting pengawasan pendistribusian minyak itu yang paling penting Pak. Itu 60% permainan Pak. Saya sudah tahu persis lah. Saya kan orang lapangan sering ke rakyat, ke nelayan, ke industri, kemana. Selalu mendengarkan keluhan ini ya. Ya, keluhan ini. Jadi ada minyak yang 12.400, ada juga minyak yang 8.000 seperti saya bilang tadi. Iya. Jadi makanya gimana nih kok bisa begini permainan penyaluran ini. Jadi akibatnya seperti saya sampaikan tadi, yang berhak menerima itu terganggu. Jadi dengan Kepres 117 2021 ini jangan sempat di mix itu premium dengan pertalite menjadi harga juga naik ke atas, itu saya minta. Iya. Ini masyarakat bingung nih. Ya kan, kita desak supaya orang beli kendaraan. Indo minta supaya mobil dibeli semua, supaya tenaga kerja dibantu semua. Iya. Tapi tiba-tiba nyanyi naik, akhirnya mobil taruh di rumah yang naik nanti kucing nyamuk. Nggak berani orang beli lagi kan. Iya. Ini harus dijaga juga nih. Pajaknya nggak bayar Pak negara. APBD juga yang terganggu nanti. Karena mobilnya nggak perlu dipakai itu apa? Nggak mampu. Jadi maka saya minta Pak Aribawa sampai ke Jakarta. Kalau di mix pun nanti pertalite dengan premium, tolong harganya itu wajar yang bisa diterima masyarakat. Ini Pertamina bingung deh Pak. Utang banyak, harga minyak dunia naik, ya kan? Harga harus dinaikkan, masyarakat nggak mampu. Ini semua berat sekali deh Pak ini. Iya. Jadi bukan minyak goreng juga kata Bapak tadi, ini pun jadi masalah. Ya. Dibuat B20 dibuat B40 akhirnya korbannya minyak goreng. Jadi kebijakan pemerintahnya memang ada masih bahaya-bahaya dan ada juga yang benar gitu. Ya. Kenapa? Negara kita lagi terganggu dalam likuiditas. Bapak harus tahu pemerintah jual SAN terus nih, surat utang negara. Ya.
Dia mengalahin deposito 3,5, surat utang negara 7%. Ini bank-bank nanti bisa nggak ada uang lagi, orang semua lari ke SAN. Ya. Sekarang gini Bung Dodi, kira-kira tadi yang seperti yang Bung Dodi dapatkan ya, tentang ada dua harga dalam jenis yang satu, ada yang 12.000 sampai 8, ada yang 8.000 kan. Siapa yang mau kita salahkan di sini nih? Ya, setelah Pertamina distribusi kok bisa begini kan? Karena kita nggak, yang lain ada swasta, kita akui. Ada beberapa, Pak, ada 8 ya penyalur minyak ya. Bukan hanya Pertamina sendiri. Jadi yang swasta itu juga ada juga, misalkan solar bisa lebih murah jauh dari Pertamina. Tapi karena kita lebih familiar sama Pertamina, maka kita selalu menyalahkan Pertamina gitu ya. Enggak, karena supply yang terbesar itu 80%, 90% itu adalah Pertamina. Ya. Betul nggak Pak Ribo kan? Yang swasta ini hanya sebagai kerja pendukung aja. Seperti di sini ada beberapa Pak. Apalagi itu? Ada AKD apa namanya? AKR, banyak Pak penyalur. Tapi harganya jauh dari Pertamina Pak. Kadang-kadang jual. Saya bingung dari mana minyaknya? Ya. Kok bisa lebih murah? Ya. Pertamina ini kan sulitnya dia harga ditentukan oleh pusat. Proses daripada BUMN, segala keputusan harga itu harus proses secara birokrasi. Kalau swasta dia duduk sama marketing, direktur, sama produksi, udah besok turunkan. Nah, makanya. Tapi kan dibatasi juga mereka import. Nggak gampang. Izin import ini dikuasai oleh Pertamina semua Pak. Termasuk gas. Kita ini lucu juga nih masalah gas. Gas kita punya produksi tapi kita import. Yang kita punya diekspor, harganya lebih murah daripada import. Ya. Inilah negara kita ini, aneh-aneh aja memang ini sekarang. Jadi saya minta dengan presiden sekarang ini mesti diregulasi semua Pak. Dirubah. Karena ini masyarakat kita mau hidup dengan tenang. Ya. Ya kan? Jangan hidup dengan ragu-ragu, beli minyak goreng pun berebut. Supaya imunitas tetap terjaga ya. Nah, terpaksa orang sekarang buat minyak goreng ada dari, saya lihat dari binatang dibuat minyak goreng lagi. Takut nggak ada minyak kan? Makanya minyak itu sebenarnya penyakit, tapi orang yang kebiasaan pakai minyak kan? Ya. Inilah Pak yang dipikirin. Jadi saya minta Pak Aribo, pengawasan yang paling penting Pak. Ya. Sama nanti sampaikan ke pusat dengan di mixnya antara premium dengan pertalite, tolong harganya jangan jauh-jauh dari 6450. Ya. Ya naik 100-200 orang masih oke lah, tapi ini dari coba balik Dexland, dari 9.400 kan jadi 12.400. Ya. Saya DPR mana naik gaji saya Pak, di pasar harus setiap hari pergi ke daerah kurangi dulu. Oh nggak cukup biaya minyaknya lagi. Ya. Nanti dipakai solar marah Pak Ribowo, ini orang yang pakai solar katanya, kita subsidi katanya. Ya. Jadi saya bilang ini makanya serba semalakama Pak. Maju salah, mundur juga salah. Ini adalah sekarang. Ini problem sekarang di Pertamina, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bung Dodi. Nah, Mas Gunawan. Nah, kalau kita bicara tentang dampak ya. Ya. Tadi memang sudah kita uraikan sedikit tentang dampak ekonomi. Ya, pengaruh daripada Perpres ini. Ya, tentu akan jauh lebih banyak lagi dampak-dampak yang apa. Kira-kira dampak apa yang bisa Anda gambarkan atau dapat bisa kita jelaskan dalam. Ya, jadi kalau dampak yang paling dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga BBM berarti nanti ada kenaikan harga barang lainnya. Ya. Dampak bagi pemerintah kalau seandainya harga BBM nggak dinaikin, konsumsinya naik. Oke. Artinya kalau seandainya masyarakat masih dikasih harga subsidi, sementara harga minyak dunia terus naik, ini berarti nanti pemerintah dalam posisi di mana anggarannya akan lebih banyak habis untuk subsidi, sementara hutang bisa aja mungkin meningkat. Apalagi kalau kita bicara BBM, ini kaitannya adalah hutang luar negeri. Ya tadi kan Pak Dodi Tahir udah menjelaskan nih bahwasanya ada surat utang negara. Nah, memang permainannya tuh ada di situ. Jadi pemerintah tuh suka suka mengakalin dengan cara menerbitkan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk kebutuhan anggarannya. Surat utang negara itu jadi kuncinya. Yang jadi persoalan selanjutnya itu adalah begini, Pak. Kalau seandainya BBM dipertahankan murah, harga minyak dunia naik, kebutuhan akan US dollar pasti naik. Mata uang rupiah ini bisa melemah. Sekarang 14.300. Nanti bisa aja kalau seandainya BBM ini nggak dinaikin, sementara harga minyak dunia itu naik terus, ini mata uang rupiah bisa bergerak ke angka 17 kan atau 16.000. Multiplier efeknya hutang Indonesia makin bengkak. Hutang nggak nambah, tapi dengan permainan mata uang rupiah dia masih bengkak.
kalau hutang udah membengkak gitu kan ya, inflasi makin tinggi. Ya. Kenapa? Yang diimpor di Indonesia ini bukan hanya BBM, ada bawang putih, ada kedelai, ada banyak lagi komoditas-komoditas pangan lainnya yang juga diimpor. Kan seperti itu. Kalau seandainya kondisi sudah seperti itu, uang menjadi kurang laku, artinya uang daya belinya akan turun. Kalau seandainya nanti daya beli masyarakat turun gitu ya, ya kita tinggal lihat aja kalau ditanya sama masyarakat akan terjun ke jalan. Demonstrasi mungkin aja ya Pak Dodi ya. Kan seperti itu. Jadi memang sayang memang tidak bisa menyalahkan pemerintah 100% atau mungkin Pertamina 100%. Kenapa? Karena memang disparitas harga BBM yang terlalu tinggi di tengah masyarakat itu bisa aja memunculkan apapun. Minyak goreng aja udah kita lihat kan, harga ada yang kemarin tuh ada harga 18, ada yang 14. Faktanya ada penimbunan, ya kan? Ada yang yang melakukan aksi spekulasi. Nah, saya yakin selama BBM juga masih ada varian harga yang cukup banyak di lapangan, nggak menutup kemungkinan siapapun bisa mencuri keuntungan dari situ. Jadi memang dampak multiplier efeknya kalau seandainya harga BBM ini mahal, kita berhadapan dengan kondisi keuangan yang serius yang bisa memicu krisis ekonomi. Ini yang perlu diwaspadai dan ancaman itu semakin hari ke depan khususnya sejak awal 2002 ini makin tinggi. Nah, kita nggak bisa abaikan yang namanya nanti kedelai jadi mahal, minyak goreng jadi mahal, BBM terus mahal, terus nanti ujung-ujungnya daya beli anjlok, pendapatan nggak naik. Nah, ini jadi masalah yang nantinya akan bermuara pada peningkatan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Belum lagi nanti kita bicara inflasi tinggi karena BBM naik, suku bunga bank juga naik. Perbankan mengalami kesulitan dalam likuiditas, pengusaha tidak mau meminjam uang dari perbankan karena inflasi tinggi diakali dengan suku bunga yang naik. Ya nanti multiplier efek muaranya dari semua ini adalah kemiskinan yang berkelanjutan atau penambahan jumlah angka kemiskinan yang sangat signifikan. Waduh, itu yang mengerikan sekali. Itu yang mengerikan sekali. Baik, ini ada pertanyaan yang melalui WA. Saya belum tahu kepada siapa ditujukannya karena belum saya baca. Dan untuk sahabat-sahabat barangkali yang masih mau apa. Nah, selamat sore Bapak-bapak. Saya Ibu Tarigan di Medan Tuntungan. Ya, selamat sore juga untuk Ibu Tarigan. Nah, terhitung, ini pasti ke Pertamina nih. Terhitung hampir sebulan ini Pertamina banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, orang terkenal ya. Musababnya tak lain karena isu harga BBM yang tidak kunjung turun. Banyak dari kita yang menyuarakan agar harga BBM diturunkan seiring dengan jatuhnya harga minyak dunia. Tak hanya orang biasa saja. Isu ini juga diangkat oleh beberapa ekonom. Dalam logika awam, harga BBM diibaratkan seperti logika kulakan atau pedagang ya. Ditentukan sepenuhnya oleh pasar, sehingga kalau harga minyak mentah atau crude dunia lagi anjlok, maka harga BBM juga harus ikut turun. Apakah sesederhana ini masalahnya? Ini apa harilah saya tak ikut campur dalam persoalan ini. Ya, silakan Pak Ari. Kira-kira sudah dapat ya menangkap ya apa pertanyaannya itu ya Pak Ari? Siap, terima kasih Bu Tarikan, selamat sore. Jadi menanggapi ya terkait dengan pertanyaan atau pernyataan itu. Saya rasa Bu Tarikan punya SPBU kali ya. Jadi kita di Sumatera Utara ini kan sebenarnya kan ada dua jenis bahan bakar yang disampaikan di awal tadi kan, ada CPT, CPKP maupun CBU, jenis bahan bakar umum. Kalau CPT, CPKP itu memang harga kan ditetapkan oleh pemerintah, dan harga secara umum walaupun terjadi dinamika, terjadi perubahan harga minyak dunia, selama ini kan pemerintah juga belum menaikkan harga gitu. Jadi kalau menurut kami kalau memang itu Bu Tarikan memang konsumen yang berhak, ya silahkan aja memakai CPT atau CPKP. Tapi kalau memang dalam artian kendaraan Ibu Tarikanlah kendaraan yang memang secara teknologi adalah teknologi sekarang, sebenarnya nggak tepat juga memakai jenis bahan bakar yang tertentu ataupun CPKP. Jadi kami lebih menyarankan memang impactnya tadi itu bahwa
harga untuk yang bahan bakar CPO itu memang harga dilepas di mekanisme pasar. Harganya adalah ngikutin ketika harga minyak dunia naik ya CPO-nya tentunya naik gitu. Karena kan itu diharapkan itu memberikan keuntungan bagi Pertamina ya. Kan Pertamina juga perusahaan yang di situ punya dua kaki. Satu kaki untuk sisi mengemban amanah pemerintah, misi sosial, yang sisi kedua adalah sisi bisnis. Sehingga dalam hal ini Pertamina terkait dengan yang GPU memang kami menyesuaikan dengan perubahan harga di luaran sana. Tapi dalam artian kami juga dalam penetapan harga pun juga tetap mempertimbangkan daripada kemampuan daya ekonomi masyarakat semuanya. Jadi kami pun juga tidak serta-merta mengambil margin yang gede di situ. Kami tetap mempertimbangkan daripada kemampuan daya beli dan ekonomi masyarakat yang saat ini ada. Jadi sekali lagi bahwa kami terkait dengan bahwa disampaikan tadi kami harganya naik terus itu kalau untuk yang ke masyarakat kami ngikutin daripada kebijakan pemerintah khususnya yang CBT dan JBKP. Ya. Kalaulah Ibu Tarigan tahu bagaimana sekarang perasaan Bas Aribowo, cukup gerah deh sekarang. Di ruangan AC ini pun berkeringat ya kan. Terlalu memikirkan gitu ya. Nah sebelum kita saya mau ke Mas Dodi dulu, Pak Dodi dulu ya. Nah ada kekhawatiran ya, mudah-mudahan ini tidak benar ya. Tapi sebagai wakil rakyat perlu tahu juga nih, atau sudah menangkap pembicaraan ini atau peristiwa ini, ada roadmap yang secara pelan-pelan ya, mudah-mudahan tak didengar oleh Pak Aribo kan gitu ya. Artinya premium akan berubah secara pelan-pelan, akan dihapuskan, diganti pertalite akan pelan-pelan juga dihapuskan, dan akhirnya menjadilah dia satu Pertamax saja dengan harga yang barangkali untuk masyarakat biasa ya ini jadi persoalan baru juga kan, kecuali kalau kayak anggota dewan barangkali mungkin tidak begitu terasa sekali kan begitu ya, ya karena kan dapat santunan juga itu kan. Ya. Nah ini kira-kira ya roadmap ini apa memang mungkin bisa terjadi atau tidak? Kalaupun memang terjadi, apa yang masyarakat di Sumatera Utara ini apa siap enggak nih kira-kira lihatnya? Jadi gini Pak, itu kan ada dua, satu yang subsidi premium, pertalite yang termasuk harga pasar, jadi di mix ya, digabung. Pertamina ini sulit juga Pak, kalau makin naik minyak dunia, dia subsidinya kan ditentukan di APBN sekian. Maka selalu kalau udah minyak dunia naik, antri orang beli minyak kan itu. Oke. Jadi pengurangan supply ke pasar itu udah saya pelajari, itu klasik itu. Oke. Tapi alasan nanti kapalnya katanya terganggu distribusinya. Saya udah ngerti itu. Kita ini kan orang bisnis juga Pak. Ya. Cuma jangan sempat sampai 3 kilometer antrinya. Ini jadi masalah juga Pak, kasihan. Ini dampaknya Pak. Udah pasti sekarang orang pakai mobil diesel udah takut Pak. Ya kan? Dulu mobil diesel itu menarik dengan harga minyak yang murah, tenaga kuat. Sekarang minyak naik, mobilnya naik. Jadi luar biasa nih nanti dampaknya Pak ini. Pasti banyak luar biasa. Apalagi sekarang biosolar itu kan kuotanya kita nggak jelas berapa ini. Jadi orang pasti lari ke minyak yang dirubah ya. Seperti solar itu akan lari lagi ke Declet. Tapi harganya 12.400. Jadi gimana orang disuruh disarankan kurangi minyak subsidi, tapi minyak yang di atas dia naiknya terlalu jauh, pasti nggak mampu Pak. Kita kan uang perjalanan kita sekarang, Pak, Bapak tahu lah PNS juga sama sama kita, cuma 550.000 beli minyak kita. Dulu dengan 9.400, Dexter kita masih mampu. Apalagi bensin, saya udah bilang sama orang rumah saya, ini mobil solar jual aja, kita pakai bensin lagi. Tapi kalau sempat dinaikkan lagi nanti, premium jadi pertalite naik juga 10.000 itu pasang naik sudah aku lagi Pak. Ya. Sudah aku pun dapat jalan. Ya DPR bukan kayak dulu Pak. Kalau DPR dulu masih banyak fasilitas. Sekarang slip sedikit tangkap, slip sedikit tangkap. Coba kita harus memikirkan rakyat. Ini ya Pak. Biasanya saya perjalanan 1 minggu bisa 3 kali itu, 4 kali. Sekarang dengan naiknya backslide, seminggu sekali pun nggak pergi saya Pak. Lama-lama nanti bangkrut juga, gaji makan terus sininya. Jadi ini perlu perhatian Pak, jangan terlalu jauh kalau naik. Ekonomi kita Indonesia ini lagi berat. Yang menguntungkan itu hanya 2 produsen sekarang, satu sawit, satu tambang. Tapi yang punya ini kan semua orang kaya.
Yang banyak itu kan, saya bilang 70-80% itu kan menengah ke bawah, 10 juta ke bawah pendapatannya. Jadi Bapak harus tahu ini, makanya ya sebenarnya saya bilang buang sembarangan, mereka pun membuat murah, makin besar subsidinya, makin banyak utang. Jadi sulit Pak. Ya. Ini kan akibat daripada proses dari masa lalu sampai sekarang. Ya. Banyaknya hal-hal yang di luar sistem itu. Sekarang udah mulai bagus, tapi belum bagus sekali. Nah, belum bagus sekali ya. Kita harus akuin. Kalau bagus saja itu bahasa Medan mesti pakai kali. Itu udah baru seru dia gitu. Ya, bagus sekali, enak kali katanya kan begitu. Ya. Jadi Pak Ribo mohon ini disampaikan ke pusat. Saya nggak bisa Pak Ribo ini menyampaikan. Dia GM menentukan alokasi distributor mungkin boleh, tapi kebijakan beliau kan tetap lapor sama Ahok sama Dirut Pak kan gitu Pak. Ya. Ya. Ada direktur distribusi, ada direktur masalah migas ya Pak kan banyak. Jadi memang Indonesia ini satu hal yang menarik memang. Minyak banyak tapi harga mahal. Kalau di Arab naik dunia gimana pun harganya tetap aja. Betul. Apa kan udah pergi ke Mekah kan? Betul. Ke Nabawi. Minyak itu kan harganya tetap nggak ada inflasi, sama terus. Sama terus ya. Makin kaya negaranya, heran juga saya. Iya. Kita negaranya makin banyak utang. Jadi gimana sistemnya? Ya kan? Aneh juga. Di mana ada Arab yang naik minyaknya, Pak? Coba perhatikan. Nggak ada. Ya. Sebenarnya kita bisa sama Arab, sama. Cuma penduduk kita terlalu padat. Ya. 260 juta. Memang kalau kita bandingkan apple to apple dengan Arab agak sulit ya. Nah, Bung Mamit, ya kalau kita lihat dari apa nih, mungkin Bung Mamit lah yang kami harapkan sebagai energy watch ini. Kalau mengharapkan Pak Aribo aja takut dia untuk menyampaikan ke Jakarta sana. Hanya barangkali ya, harapan kita dari energy watch inilah ya untuk bisa seperti apa yang digambarkan, dibayangkan oleh Bung Dodi tadi kan begitu ya. Kira-kira pada setelah kita bicara berbincang ini, apa yang tergambar oleh Bung Mamit ini? Setidak-tidaknya mengurangi beban pikiran daripada Bung Aribo. Ya. Jadi memang ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Dodi, memang seperti buah si malakama ini kalau untuk bicara masalah BBM ini. Apalagi kalau harga minyak dunia lagi naik saat ini. Di satu sisi nih sektor hulu pasti akan mendapatkan windfall profit yang cukup besar. Karena memang harga minyak dunia naik secara otomatis ICP kita akan mengalami kenaikan. Nanti PNBP kita di sektor hulu migas itu juga pasti akan mengalami kenaikan. Dan juga dari sisi pajak juga masih akan mengalami kenaikan. Tetapi di sisi lain, di sektor hilir ini akan menjadi terbalik. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Gunawan bahwa dengan adanya kenaikan ini secara otomatis, kita ini sebagai net importer, sekali lagi saya sampaikan, kita ini net importer, di mana produksi kita saat ini hanya 670.000 barel per hari. Konsumsi kita adalah 1,3 juta per barel. Jadi tadi 500 masih minus lah. Kita harus impor dengan produk BBM baik minyak mentah maupun produk ini sangat besar gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya apa yang terjadi ketika hilir ini terpukul adalah ketika harga minyak tinggi, maka tadi perputaran pembelian dengan menggunakan dolar ini akan semakin besar. Terus karena pasti kita belinya dalam dolar gitu kan ya. Nah, terus setelah itu pasti nanti terdepresiasi nih rupiah. Iya. Ya kan, ada lagi inflasi. Nah, jadinya apa nanti kada inflasi bisa berambat ke nanti ekonomi bisa double digit misalnya kalau sampai inflasi double digit ini bahaya gitu kan ya. Mudah-mudahan enggak gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah memang kita perlu segera mengantisipasi terkait dengan kenaikan harga minyak dunia ini. Yang pertama menurut saya untuk sektor hilir adalah kita meminta nih kepada pemerintah dalam ini kepada SKK Migas terutama dari sektor hulu adalah untuk terus menggenjot produksi mereka. Lifting migas yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dikejar, kalau perlu dilebihkan. Masih ada bendanya enggak? Masih ada, Pak. Masih ada cukup ya. Masih ada kan. Jangan kalau kita suruh genjot barangnya enggak ada. Target kita kan di 2030 nanti kita target 1,1 juta barel, Bang. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tetapi justru 1 juta barel 2030 konsumsinya ada 2 juta gitu. Sama aja kan. Nah, ini perlu segera kita kejar. Kedua juga, saya kira pemerintah segera melakukan program konversi untuk kendaraan yang memang menggunakan mengurangi BBM ini. Misalnya dengan program mobil listrik, terus juga dengan program motor listrik. Tetapi bagaimana pemerintah menciptakan agar harga motor listrik, mobil listrik ini terjangkau, karena saat ini kan masih mahal. Betul. Nah, ketiga, untuk LPG.
Tadi mungkin Bang Dodi sampaikan kita ini kaya akan minyak, akan gas, gitu ya. Gas. Tapi kenapa kita Ya. masih impor? Karena memang berbeda. Gas yang kita hasilkan dari sektor migas adalah gas alam. Sedangkan yang saat ini beredar di masyarakat adalah LPG, di mana 65% adalah kita impor. Ya. Nah, dan saat ini harganya juga CP Aramco sebagai acuan itu naik, Bang. Ya, Gitu kan ya. Nah, perlu akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Program dimetil etil DME yang sekarang dilakukan di Bukit Asam sedang diprogramkan untuk Ya. menjadi salah satu pengganti ataupun nanti ke depan sebagai subsidinya untuk mereka. Kedua, program Jargas yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah ke daerah-daerah yang memang terutama daerah perkotaan ini sedang berjalan. Diharapkan bisa mengurangi konsumsi LPG, terutama LPG 3 kg. Terus juga yang adalah program kompor listrik. Kompor induksi juga sekarang sedang diperkembangkan oleh pemerintah supaya masyarakat bisa beralih dari LPG menggunakan kompor induksi. Harapannya memang akan jauh lebih murah gitu lah ya. Terus pemerintah juga sedang melakukan pengembangan program RDMP dan GRR. Harapannya nanti LPG nih yang kemarin kita banyak impor itu dengan adanya RDMP ini kilang ditingkatkan, di-upgrading, terus impor LPG-nya bisa berkurang, bisa diproduksi di dalam negeri nih, gitu kan. Nah ini jadi yang sedang dipersiapkan, yang diantisipasi oleh pemerintah dalam rangka menghadapi kenaikan harga minyak ini. Karena windfall profit yang didapatkan dari kenaikan harga minyak itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan dampak negatif dari sisi hilirnya. Ya ini yang perlu inovasi dari pemerintah, dan saya memahami bahwa ini menjadi sebuah simalakama. Di satu sisi keuangan negara juga untuk menambah beban subsidi ini udah nggak mampu gitu loh. Keuangan kita ini juga udah terlalu berat gitu loh. Di sisi lain beban Pertamina pun kalau nggak menaikkan ya memang agak sulit. Karena memang sesuai dengan peraturan Presiden nomor 69 tahun 2021 untuk BBM umum ini, BBM umum ya, bukan premium, bukan solar subsidi, bukan minyak tanah, BBM umum ini ditentukan oleh badan usaha. Kalau kita mau lihat misalnya perbandingannya gini, harga Pertamax di Pertamina 9.000. Tapi harga Pertamax sekelas Pertamax di Shell sekarang sudah di angka 11.000, bahkan nggak tahu kalau di Jakarta tuh 11.950 di Jakarta. Kalau di Jakarta Medan saya belum lihat, tapi itu pasti akan lebih besar daripada harga yang Pertamina jual gitu. Jadi inilah sebenarnya nilai keekonomian daripada harga BBM umum. Nah, kalau untuk BBM subsidi seperti premium, solar subsidi itu masih sama. Pemerintah tidak menaikkan harga. Nah, terkait dengan pengawasan, memang ini jadi serba salah nih Bang. Karena di dalam peraturan sini nggak ada yang melarang nih. Mobil si A nggak boleh isi mobil B nggak boleh isi solar subsidi. Nggak ada peraturan yang secara tegas menyatakan itu. Ini sebelah semalakamanya. Kalau misalnya kita mau menggunakan sistem distribusi tertutup dengan kartu-kartu yang sudah dipersiapkan, permasalahan kita data. Datanya sama nggak? Sudah sesuai enggak? Ini Bang yang jadi masalah di Indonesia itu data. Mau LPG secara tertutup pun LPG 3 kilo datanya berantakan. Tidak sesuai. Ini yang jadi kendala ini sebenarnya. Makanya saya mengharapkan juga ini menjadi PR bersama untuk bagaimana data ini bisa segera diperbaiki. Nah, Pertamina saat ini setahu saya Pak Ari sedang ada program digitalisasi ya, di mana nanti mobil-mobil yang berhak untuk menggunakan solar subsidi ini memang sudah terikut, nanti terkoordinasi dengan BPH Migas, nanti online, nanti sudah ketahuan nih mobil si A memang layak untuk menggunakan solar subsidi ya kan ya. Nah, ini kan sedang berjalan setahu saya di beberapa SPBU, terutama di Jakarta ini juga sudah mulai berjalan, di Jawa juga sudah mulai berjalan. Mudah-mudahan nih Pak di Sumatera Utara juga bisa segera dilakukan Pak, biar subsidinya jadi tepat sasaran nih Bang Haris gitu loh. Baik, ini ada pertanyaan yang melalui WA kita sambung. Saya tidak berikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Mamit ya. Selamat sore, saya Budiawan di Tembung. Pemerintah CQ Pertamina dikabarkan tengah menyiapkan strategi jangka panjang terkait penghapusan bahan bakar minyak BBM jenis premium dan menyusul kemudian Pertalite. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya ke Bung Dodi tadi ya. Tapi ini lebih tegas lagi. Seperti dilansir CNB Indonesia ya, tanda-tanda bahwa BBM jenis premium akan dihapus pada tahun 2022 sudah terlihat. Nah, Direktur Pembinaan Usaha diikutkannya semua ini. Mana bisa kita ngelak ya Pak? Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM
Suryaningsih mengungkapkan, pemerintah kini memasuki masa transisi di mana premium bakal sepenuhnya diganti Pertalite. Kenapa enggak subsidinya saja yang di-shifting dari premium ke Pertamax? Ya, karena uang yang harus dikeluarkan untuk subsidi akan semakin besar karena harga pokok pembelian BBM jenis Pertamax lebih tinggi dibanding premium. Terima kasih. Ini yang cocok jawabnya siapa nih Pak Ari lah, siapa lagi ya? Ya. Kemudian barangkali saya lanjutkan juga nanti pertanyaan ada yang kedua. Saya Dani di Mencirim. Tolonglah kepada Pertamina, pengawasan untuk distribusi harus dengan benar-benar. Harga minyak tidak ada perbedaan dan janganlah gas 3 kg dihilangkan, Pak. Kami masyarakat menengah ke bawah masih membutuhkan itu. Terima kasih. Yang pakai gas itu justru rumah-rumah gedung ya. Ya betul kan. Kalau tukang goreng pisangan, gorengan sudah pakai yang 20 kilo malah. Ya. Oke Mas. Nah Ari, dari pertanyaan yang pertama tadi sampai yang kedua tadi. Baik, terima kasih Budiawan Budiawan ya, Bung Budiawan dan Bung Dani ya. Ya. Oke, pada prinsipnya sih kami Pertamina ya terkait dengan kebijakan, pada prinsipnya kami ngikutin daripada green scenario pemerintah tentunya ya, bahwa pemerintah kan di tahun 2060 akan izinkan bahwa kita mengikuti daripada kebijakan protokol Paris ya, bahwa di tahun 2060 akan terjadi zero carbon, di mana bahwa itu tentunya juga ada beberapa kebijakan khususnya terkait dengan transisi energi saat ini ya kan. Disampaikan tadi Pak Bung Mamit ya, bahwa saat ini pemerintah pun juga mendorong terkait dengan pemakaian energi terbarukan yang lain, apakah di situ listrik lah, apakah di ME ya. Itu semua adalah bagaimana kita bisa mengarah ke tahun 2060 tersebut gitu. Dan kami Pertamina terkait dengan hal itu tentunya juga mulai menyiapkan ya langkah-langkah terkait dengan bagaimana kita menyediakan produk-produk unggulan kepada masyarakat. Saat ini kami ada program di mana bahwa 100% SPBU kami itu harus menyiapkan produk unggulan Pertamax ya. Minimal Pertamax harus tersedia di seluruh SPBU. Selanjutnya baru Pertamax Turbo ya, mungkin baru di kota-kota besar dan di jalur utama. Itu salah satu upaya kami untuk mengarah ke sana sebenarnya, dan kami mencoba untuk terus mendorong masyarakat bagaimana di situ bisa berpikir bijak ya, memilih BBM yang tepat sesuai dengan kendaraan, sesuai dengan teknologi kendaraan yang ada saat ini. Saat ini semua kendaraan sudah canggih-canggih. Sayang sekali kalau di situ masih memakai bahan bakar premium ya kan. Mobilnya ya secara umum dari sisi kenyamanan tentunya berbeda, kemudian juga dari sisi keawetan, kemudian juga dari sisi tarikan dan lain-lain itu pasti akan berbeda antara memakai produk yang memang oktan rendah dengan oktan yang lebih baik. Jadi itu semua adalah kita mengikuti daripada green scenario pemerintah. Dan terkait dengan transisi energi juga, kemarin juga mungkin kita sama-sama melihat ya di Jakarta Pak Jokowi juga sedang meresmikan ya ekosistem terkait dengan kendaraan listrik. Itu salah satu komitmen Pertamina juga, bahwa kami mendukung terkait dengan istilahnya perubahan era teknologi saat ini ya, di mana bahwa kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ke depan porsi penggunaan listrik pun juga semakin meningkat seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang disampaikan tadi mengenai LPG 3 kilo, kami sampaikan bahwa saat ini kita di Sumatera Utara itu sebenarnya pengguna LPG 3 kilo itu masih 93%. Masih gede sekali Bapak. Jadi LPG yang 12 kilo atau bright gas yang 12 kilo itu 5,5 itu masih kecil sekali porsinya. Sekitar 89%. Secara nasional itu 8% bahkan. 8% ya. Jadi sekali lagi kami harapkan juga mohon kesadaran masyarakat semuanya ya, bahwa LPG 3 kilo kan sudah jelas ya, sesuai dengan peraturan sebenarnya dia kelompok konsumen ini siapa saja gitu ya kan. Rumah tangga miskin ya kan, kemudian juga untuk sektor mikro dan untuk nelayan dan petani. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang dalam hal ini masyarakat betul-betul di luar dari kelompok itu, kami harapkan sama-sama memakai produk yang lebih baik, yaitu bright gas 12 maupun 5,5 kilo. Mas, intinya gini Mas, katakanlah sejujurnya Mas, ya, apakah benar premium akan dihapus? Kita ngikut daripada kebijakan. Kita ngikut daripada kebijakan pemerintah ya. Seperti itunya, bahwa pemerintah punya arah ke depan bahwa bagaimana kita bisa shifting ke produk yang lebih baik, apalagi sesuai dengan yang disampaikan Pak Mamit tadi, bahwa
visi ataupun istilahnya maksud daripada perubahan Perpres menjadi 117 adalah pemerintah mendorong untuk pemakaian bahan bakar yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Iya, memang pandai orang mengelaknya. Silakan Bung Dodi sebelum kita closing nih. Terima kasih Pak Mamit dan Pak Ari. Ya. Pemakaian 3 kg gas 89%. Oh ya. Bapak yakin itu dipakai masyarakat semua? Ini pertanyaannya. Jadi makanya fungsi pengawasan juga. Ya. Kenapa sedikit kali 11% orang pakai yang tidak disubsidi? Berarti ada apa ini? Ya. Jadi sebenarnya Bapak harus buat aparat hukum sendiri untuk kontrol ini semuanya. Saya nggak usah saya bilang lah, nanti nggak enak, kita nggak boleh sebut itu. Iya. Satu lagi, itu swasta tidak boleh impor gas Pak. Monopoli Pertamina. Saya ada coba, kawan saya ada pabrik di Gresik, dia penyalur terbesar di Jawa Timur. Ya. Dia mau import sendiri, saya sudah ngadap juga sama Pak Arifin, Menteri SDM. Ya. Pak Pengas sudah kasih rekomendasi, tidak dikasih import Pak. Ya. Kalau dikasih import bebas, harga bersaing Pak. Satu lagi harapan saya, itu harap naik dunia semanapun harga, di dalam negeri tetap stabil. Cuma karena penduduknya sedikit, itu saya maklum. Ya. Tapi tolong gas itu Pak. Kenapa 89% penduduk Medan Sumatera Utara 16 juta, kalau rumah tangga ada 5 juta. Berarti 3 juta lebih itu apa? Kemana dia? Pakai 3 kilo. Baik. Ada apa ini? Bingung saya. Saya baru tahu ini Pak. Ya. 89% pakai 3 kilo. Ya. Nanti ditangkap 2 minggu keluar, tangkap seminggu keluar. Ya. Saya bingung juga. Betul. Tolong Pak lah, kasihan nih rakyat kecil. Disalahkan juga nanti masyarakat kecil. Masyarakat kecil ini dia dapat jualan dari untung untuk makan dari besok jualan lagi. Ketawa-tawa hujan pula, ada angin nggak jualan. Aduh, gawat kita nih katanya kan. Ya. Tolong mari, kontrol betul ini. Terima kasih. Ya. Sebenarnya saya tak mau ikut memprovokatif persoalan ini ya. Kita sudahin aja lah barangkali ya. Ini sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang ya. Tapi ini menjadi apa juga catatan bagi Pertamina ya, Pak Aribo ya. Apa yang disampaikan oleh Bung Dodi. Dia kesian dengan masyarakatnya. Ya tolong perhatikanlah sepanjang Mas Ari masih ada di Sumatera Utara nih. Kan begitu ya, kami masyarakat di Sumatera Utara juga merasakan juga ya mau kita ya contohnya aja lah Bung Dodi ya, selalu orang ini mengatakan bahwasanya perubahan kenaikan terhadap kualitas minyak dengan alasan adalah untuk menjaga kendaraan. Zaman atuk kami dulu pakai bensinnya, tak ada persoalan, mobilnya tahan juga sampai 40 tahun juga jalan ya kan begitu. Ya, jadi kalaupun premium yang mau kalian hapuskan misalnya mau apa karena alasan untuk menjaga awet dari kendaraan tersebut, rasa-rasa untuk orang-orang awam seperti apa. Tapi ini provokatif ya, sudahlah tak jadi kita. Baiklah, kita sudahi perbincangan kita. Saya rasa untuk closing statement dulu diawali oleh Pak Aribowo. Kami persilakan untuk bisa masyarakat Sumatera Utara memahami apa yang sudah kita bincangkan pada hari ini. Baik, terima kasih Bung Halis. Jadi sekali lagi terima kasih para pendengar Trijaya FM semuanya. Jadi kami Pertamina sih berkomitmen tentunya ya bagaimana kita bisa menyediakan bahan bakar, menyediakan energi bagi masyarakat untuk mendukung perekonomian di Sumatera ini agar bisa lebih baik dan lebih berkembang. Dan kami sangat berharap ke listener semuanya ya, mari kita memakai bahan bakar secara bijak, menyesuaikan daripada kendaraan kita ataupun memang kondisi kita masing-masing. Baik, terima kasih Bung Aribo. Bung Gunawan, closing statement kita pada sore hari ini. Ya, buat masyarakat jangan terlalu panik ya kalau seandainya nanti ada tiba-tiba kenaikan harga BBM. Karena kita masih punya orang nih kayak Bang Dodi yang masih peduli sama ya kan. Ada orang kayak Bang Mamit yang bisa cari solusi ya kan terkait dengan kebutuhan energi masa depan gitu kan. Ada orang kayak Pak Aribo yang masih bisa untuk jadi orang yang bisa di depan lah untuk menghandle semuanya itu. Jadi memang ke depan kita punya tantangan besar terkait dengan BBM dan besar kemungkinan saya sangat yakin dengan Perpres ini harga BBM akan disesuaikan dengan tren yang naik harganya. Ini bukan ancaman, bukan nakut-nakutin, tapi ini adalah ekspektasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Gun dan Bung Mamit.
ada yang ingin kita sampaikan barangkali closing statement? Mungkin closing statement saya adalah bahwa sampai sejauh ini saya kira pemerintah dan juga Pertamina masih dalam posisi yang masih memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Ya. Di mana kalaupun memang terjadi kenaikan pasti semuanya akan berdasarkan hitungan-hitungan yang memang tidak memberatkan masyarakat. Dan saya kira ini adalah salah satu upaya pemerintah juga di tengah kondisi masyarakat yang masih belum stabil kondisi ekonominya pasca pandemi kemarin. Ya. Bagaimana kita bisa mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan energi ini, terutama terkait dengan BBM dan juga LPG subsidi, terutama saya kira terutama untuk di masyarakat Sumatera Utara, bahwa jangan khawatir, pemerintah dan juga Pertamina, apalagi Pertamina selaku BUMN dan Patra Niaga sebenarnya sebagai subholding commercial and trading, hanya menjalankan fungsi daripada penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Baik. Terkait dengan penyaluran BBM dan juga LPG 3 kg. Terkait dengan harga dan lain-lain, semua pasti akan didiskusikan dengan pusat, baik dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM dan juga dengan Kementerian SDM dan juga dengan Pertamina. Dan saya juga tadi sama mungkin bahwa kalau memang kita sesuai dengan peraturan Permen KLHK 20 tahun 2017, bahwa sebenarnya untuk penggunaan BBM gitu minimal harus RON 91 gitu kan ya, untuk menuju target kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 29% di 2030 yang akan datang. Ya. Jadi mudah-mudahan Kalau terjadilah perubahan ke elektrik, ya, Pertamina nggak makin rugi. saya kira justru ini menjadi peluang bisnis, karena kan Pertamina juga punya subholding yang namanya Pertamina Renewable Energy, di mana memang PNRE ini yang akan bergerak untuk di sektor untuk energi terbarukan. Jadi ketika nanti mobil listrik dan semuanya, ya mereka memang sudah siap untuk mengarah ke sana. Jadi saya kira mereka tidak perlu impor lagi minyak. Ya. Mudah-mudahan kalau pemerintahnya mau mendukung dengan program supaya mobil lebih murah, mobil listrik murah, motor listrik murah. Ini ke depan kita akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan pastinya juga biaya energi akan jauh lebih murah, Bang. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang mendukung tentang Formula E ya. siap. ya. Nah, Bung Dodi, sebagai closing statement kita mewakili semua masyarakat Sumatera Utara. Saya pikir ini saya wakil masyarakat Sumatera Utara, harus berpihak kepada masyarakat. Betul, setuju. Tugas saya. Ini dengan Kepres 117 tahun 2001 ini saya minta Pak, walaupun di mix itu harganya masih dalam hitungan yang wajar. Supaya masyarakat nanti jangan jadi gejolak yang seperti Bapak bilang, demon ke sana demon, ini negara kita kacau udah. Ya. Itu harus dipikirkan. Ya. Kedua, saya setuju juga nggak ada subsidi itu Pak. Subsidi itu banyak diuntungkan orang-orang yang nggak benar Pak. Salah arah ya. Tapi harganya coba ditentukan betul-betul oleh Pertamina. Pak Mamit ya. Subsidi itu dimanfaatkan Pak. Gas subsidi juga dimanfaatkan. Minyak subsidi juga dimanfaatkan. Paling dipakai yang resmi itu ya 30-40%, 60%-nya salah arah. Ya. Jadi negara juga dirugikan Pak. Ya. Banyak. Jadi saya minta tolonglah Pak, harga yang wajar. Udah itu subsidi memang nanti akhirnya lama-lama subsidi nggak ada lagi nih Bang. Karena pemerintah juga kekurangan dana, likuiditas. Ini harus di satu patokan harga yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau masyarakat lebih banyak daripada pejabat Pak, daripada kita. Masyarakat Indonesia ini ada kira-kira 80% yang berkaitan dengan tenaga kerja yang resmi, yang punya kabak, direktur apa yang misalnya Panglima itu paling ada di Indonesia 10 juta ada hebat itu. Iya. Iya kan? Jadi yang sekiannya itu kan semua rakyat yang paling banyak ini Pak. Jangan sempat dia merasa nanti dengan kenaikan itu menjadi suatu emosional yang tinggi, terjadilah gerakan-gerakan di mana-mana. Kita harus lindungi Pak Jokowi Pak. Sampai saat ini beliau lah yang memikirkan negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita dari bawah tidak memikirkan atas, jadi nanti tidak ada sinkronisasi. Ya. Jadi cara bicara politik juga ini Pak. Karena seorang politik harus dijaga itu Pak. Jadi Pertamina ini jangan karena ada hoax itu suka hati, jangan. Ya. Harusnya dengan ada hoax itu lebih hati-hati ngambil keputusan. Sekarang masuk Ahok ada perubahan? Nggak ada Pak. Kita buka aja. Ya. Ya begini-gini aja Pertamina, utangnya tambah terus. Jadi nggak ada perubahan. Ya.
Jadi makanya tolonglah di Pertamina ini merubah pola pikir, sampaikan ke pusat bahwa Pertamina ini adalah milik negara dan milik rakyat. Ya. Pikirkan rakyat, pikirkan semua ekonomi yang ada di Indonesia ini. Kalau yang di atas itu Pak, dia pergi Singapura semua itu nggak ada di Indonesia lagi. Ya. Sekarang Bapak lihat konglomerat semua di Singapura tinggalnya. Kita di sini kacau balau kan. Ya. Tiap hari mikirkan dari mana sumber-sumber. Mas Sri Mulyani sekarang, tapi heran juga Ibu Sri itu, makin banyak masalah makin cantik dia. Coba perhatikan itu, Ya. makin banyak masalah dia makin cantik. Ya. Mungkin sudah biasa menghadapi tantangan hidup. Pak. Betul. Tolong Pak ya, yang Ya. penting rakyat diperhatikan dengan harga yang wajar. Terima kasih Pak Ari, Pak Mamat, Pak Leti, Ya. Om saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bung Dodi. Itulah dia merupakan suatu ungkapan yang mewakili masyarakat Sumatera Utara. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bung Dodi tadi, ya ini oleh Pertamina dapat dijadikan suatu sikap bekerja untuk seterusnya. Baiklah, tanpa terasa 1 jam lebih kebersamaan kita sore hari ini. Dan pendengar Trijaya, demikianlah tadi talk show polemik Trijaya, bincang-bincang energi negeri antara lingkungan dan hajat hidup orang banyak. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bung Dodi Tahir, juga anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terima kasih kepada Pak Ari Bawa, Regional Marketing Retail Sales Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian terima kasih untuk Bung Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, kembali ke Jakarta juga nih. Wah, besok selamat, mudah-mudahan sehat-sehat sampai tiba di apa, dan bawakan aspirasi kami dari sini ya Bung Mamit. Ya, kemudian juga terima kasih kepada Bung Gunawan yang telah sama-sama ikut berinteraktif atau bersama-sama dengan kita pada hari ini. Nah, terima kasih untuk semua pendengar kita yang telah mengirim WA pertanyaan-pertanyaannya dan tetap bersama kami di 95,1 dari Swiss Bell Gajah Mada, 95,1 FM MNC Trijaya Medan. Saya Halis Bach, produser acara Roni Siregar, pemandu teknis Ami Maulidia, Agus Setiawan beserta Hari Bagaskara dan Edi Susanto pamit diri. Sampai jumpa. Demikian talkshow polemik Trijaya, bincang-bincang energi negeri.